Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali mengaji terjemah kitab Ayyuhal Walad karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah Hujjatul Islam. Dan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah bergabung, ada Kak N. Terima kasih banyak. Semoga kita dapat mengambil manfaat pada halaqah online kita pada pagi hari ini. Kita langsung saja. Kemarin sudah selesai di nasihat Al-Imam Al-Ghazali di kitabnya Ayyuhal Walad sampai nasihat nomor 4. Selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi ini. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Kak Maulin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat nomor 5. Wahai anakku, selama engkau tidak mau beramal solih, maka engkau tidak akan memperoleh pahala. Telah diriwayatkan bahwasanya ada seorang dari kaum Bani Israel telah mengerjakan ibadah selama 70 tahun, kemudian ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dapat berkumpul dengan para malaikat. Maka Allah mengutus malaikat yang memberi kabar kepadanya bahwa ia beserta ibadahnya belum patut dan belum sesuai untuk masuk surga. Maka setelah malaikat tadi menyampaikan berita kepadanya, maka ia berkata, kami diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Karena itu dalam ibadah kami tidak sebatasnya mengharap sesuatu. Maka malaikat yang diutus itu Allah kembali kepadanya seraya berkata, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan hamba itu. Allah berfirman, wahai malaikatku, apabila ia tidak berpaling dari ibadah kepadaku, maka dengan sifat kemurahanku, aku pun tidak akan berpaling darinya. Maka saksikanlah, wahai para malaikatku, bahwa aku telah mengampuni kepadanya. Jadi nasihatnya Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang nomor 5, nasihat kelima, yaitu selama engkau tidak mau beramal solih, maka engkau tidak akan memperoleh pahala. Jadi nasihatnya adalah bagaimana kita di setiap harinya mengumpulkan amal-amal solih kita, juga mengurangi amal-amal yang berpotensi untuk maksiat. Nah, lalu bagaimana dengan seseorang yang menggantungkan ibadahnya hanya kepada amalnya saja? Ada seseorang dari Bani Israel, ini dari kitab Ayyuhal Walad Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dikatakan bahwasanya orang itu beribadah selama 70 tahun. Akan tetapi ibadahnya ingin disetarakan oleh malaikat, dan malaikat itu pun menjawab, kami ini malaikat beribadah itu semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau yang maha mengetahui wahai Tuhanku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika dia memang itu beribadah denganku itu memang tulus untuk beribadah, maka dengan berkat rahmatku Allah Subhanahu wa taala itu tadi memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hasibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah dirimu sebelum engkau memperhatikan orang lain. Artinya hisaplah diri kita sebelum kita menghisap orang lain.
Selanjutnya wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amalmu sebelum engkau menimbang amal seseorang. Jadi intinya adalah ketika kita hidup berkehidupan itu memang tidak terlepas dari pikiran-pikiran yang kita ingin mengadili orang lain, pikiran-pikiran yang kita ingin sekali untuk memvonis orang lain. Jadi pesan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Jadi kita hisap amal diri kita, kita ukur, kita timbang sendiri amal kita sendiri, baru kita menghisap amal orang lain, menimbang amal orang lain. Kalau maksudnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu amalakum qabla an tuzanu. Maksudnya apa? Pasti kita tidak memiliki celah untuk membicarakan orang lain, karena kita nggak habis-habis untuk menghisap diri kita, karena kita tidak habis-habisnya dosa kita ini ditimbang oleh diri kita sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan. Kalau sudah pertimbangan-pertimbangan yang matang, kalau sudah kita menimbang bahwa diri kita ini adalah penuh dosa, maka tidak sepantasnya kita menghina para pendosa di sana. Ya, seperti itu. Kemudian dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Al-Imam Al-Ghazali meneruskan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah fahuwa mutamannin, wa man dhanna annahu bi badril juhdi yasilu ilaiha fahuwa mutamannin. Barang siapa yang berprasangka bahwa tanpa bersusah payah ia dapat mencapai surga, maka itu bagaikan mimpi di siang bolong. Dan barang siapa yang mengira bahwa ia dengan mencurahkan kepayahan, dan barang siapa yang menduga bahwa tanpa bersusah payah ia bisa sampai, maka ia telah memutuskan pendapatnya dengan sewenang-wenang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menyangka bahwa kita dapat mencapai surga, kita dapat mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita tidak mau bersusah payah, sama saja namanya mimpi di siang bolong. Ya, kita hanya bermimpi saja sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, lagi-lagi ini dinukil oleh beliau Hujjatul Islam Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, talabul jannah bila amalin dzambun minadz-dzunubi, bahwa ketika kita mencari surga tanpa amal adalah satu dosa dari macam-macamnya dosa. Ya, ini nasihat dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Ketika kita tidak mau beramal, akan tetapi kita mengharapkan surga, itu sendiri adalah bagian dari macam-macamnya dosa, termasuk berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ini kalau di bahasa kita memang bahasanya Rasul itu agak belak-belakan di sini. Kenapa? Karena memakai bahasa al-kaisu dan al-ahmaq. Jadi orang yang pandai itu adalah yang mengetahui dirinya beramal untuk bekal sesudah mati. Ini orang yang pandai, dia beramal untuk bekal sesudah mati. Itu namanya adalah al-kais. Kais adalah artinya orang yang pandai. Jadi teman-teman yang mempunyai tetangga-tetangga yang namanya kais berarti orang-orang yang pandai. Sedangkan wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang memperturutkan hawa nafsunya pada keinginan-keinginannya
dan selalu berangan-angan kosong terhadap kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya al-ahmak ya kalau mau diartikan ya kurang belajarnya lah. Misalnya kalau kalau kurang belajarnya bahasa Arabnya kan nuqsanut ta'allum, kurang kurang belajar. Tapi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belak-belakan langsung ngomong bahwa dia ahmak. Ahmak itu ya kurang kurang setengah lah ahmak. Katanya bahasa kita ya, bodoh. Ya begitulah. Kadang Rasul itu bahasanya tegas. Kalau menurut kita belak-belakan. Kadang juga Rasul itu bahasanya penuh dengan kiasan. Jadi seperti itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad yang nomor 6. Terima kasih untuk sudah bergabung dan sudah bertahan untuk menonton live. Karena saya ini sebenarnya coba-coba juga untuk live ya. Ya alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkesempatan live. Terima kasih teman-teman semuanya. Yang nomor 6 adalah wahai anakku, sudah berapa malam engkau hidupkan untuk mengulangi pelajaran dan mempelajari beberapa kitab. Engkau tidak tidur selama itu. Saya tidak tahu apa tujuanmu hanya untuk kesenangan duniawi, maka celakalah kamu. Jika tujuanmu untuk menghidupkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendidik akhlak dan mematahkan nafsu yang condong kepada kejahatan, maka sungguh berbahagialah kamu. Dan sungguh betul kata orang yang mengatakan bahwasanya sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'un. Berpayah-payah tanpa mengharap ridhamu adalah sia-sia. Wa buka'uhunna li ghairi qadrika batilun. Dan tangis yang bukan karena engkau adalah batil. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berpesan kepada kita bahwa saja memang kita disuruh untuk mengurangi tidur. Ya karena kenapa? Ini yang nasihat yang agak ya. Untuk kita para penuntut ilmu ini sebenarnya pas untuk nasihat-nasihat ini. Tapi untuk teman-teman kita yang masih mungkin berkelana di jalan maksiat untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, dalil ini perkataan dari Al-Imam Al-Ghazali ini tidak relevan, mungkin tidak relevan. Karena kenapa? Kita disuruh memperpendek tidur kita sebenarnya, bukan malah memperpanjang tidur. Bukan disuruh untuk alasan agar kita mutolaah, agar kita belajar, agar kita mempelajari hal-hal baru untuk kita dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi Al-Imam Al-Ghazali menambahkan di bawahnya, kalau kamu tidur itu hanya untuk tujuan dunia, ya kita tidur untuk ini, bahkan tidur ini dihisap sama Imam Ghazali ya. Tidur ini bahkan tidur ini dihisap. Kalau kamu tidur untuk tujuan dunia, maka celakalah kamu. Tapi kalau kita tidur untuk tujuan akhirat, tidur tujuannya untuk supaya bangun subuh lebih awal, tidur agar kita nanti bisa membuka pelajaran-pelajaran sebelum subuh, tidur agar kita nanti bisa lebih fresh menghadapi hari, yaitu tujuannya adalah akhirat. Jadi ya seperti ini nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, nasihat yang nomor 6. Kemudian yang nasihat nomor 7, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya wahai anakku, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Cintailah siapa saja yang kau sukai karena engkau akan berpisah dengannya. Berbuat sesuka hatimu karena engkau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatanmu. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ayyuhal Walad mengatakan, wahai anakku, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Jadi kita disuruh sudah hidup sesukamu karena nanti kita akan mati nanti. Ya, kalau sudah seperti itu kan kadang kita ini memang trik nasihat dari orang tua kita zaman dahulu itu seperti itu.
seperti dibiarkan, akan tetapi itu merupakan teguran. Contoh seperti ini. Ya sudah, silahkan main. Tapi orang tua kita mengatakan, tapi nggak ikut ibu ke pasar ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Itu memang ciri khas nasihat orang tua itu seperti itu. Seperti dibiarkan, padahal dilarang. Ini nasihat Alim Al-Ghazali yang nomor 7 di dalam kitab Ayyuhal Walad. Selanjutnya, cintailah siapa saja yang kamu sukai. Disuruh mencintai siapa saja yang kamu sukai. Karena engkau akan. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, itu cintai saja. Cintai saja. Akan tetapi ingat, ketika engkau terlalu mencintai, engkau akan dipisahkan dengannya. Baik itu kita mencintai istri kita, misalnya ketika kita terlalu mencintai istri, baik itu karena sudah usai jodohnya diakibatkan oleh perceraian, atau kita sudah habis masa berlaku untuk hidup di dunia, hanya ada dua yang memisahkan. Jadi cintai saya, cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Maka selanjutnya Alim Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala memberikan lagi nasihat kepada kita, wahai anakku, yang nomor 8. Apa hasil yang telah kamu capai dalam mempelajari kalam dan khilafiyah dan kedokteran serta farmasi serta nahu dan sorof? Itu akan sia-sia bila kamu tidak memanfaatkannya. Saya telah mengetahui dalam kitab Injil yang telah diwahyukan kepada Nabi Isa sebagai berikut. Dari masa mayat diletakkan di atas keranda hingga diletakkan di pinggir kubur, Allah menanyakan kepadanya 40 macam pertanyaan. Permulaannya ialah Allah berfirman, wahai hambaku, kamu telah mensucikan pandangan ke arah makhluk selama bertahun-tahun, dan kamu tidak mensucikan tempat pandanganku sekali waktu dalam setiap hari. Maka setiap hari pandanglah hatimu sendiri. Kedua kalinya Allah berfirman, apa yang engkau perbuat dengan selain aku, apakah engkau tuli dan tiada mendengar. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menasihatkan kepada kita, semua ilmu yang kita miliki, baik misalnya itu di dalam fan agama, kita menguasai 12 ilmu fan agama, mulai dari nahwu, sorof, balago, dan lain-lain, sampai mantik dan arut dan lain-lain misalnya, untuk orang yang pecinta kitab. Atau dari segi ilmu-ilmu yang mendukung kita di dunia, misalnya kedokteran, bedah, dan yang lainnya, itu sama sekali tidak bermanfaat jika tidak diamalkan. Jika ilmu-ilmu itu tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Lalu selanjutnya, nasihat Al-Imam Al-Ghazali yang nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, ilmu tanpa amal adalah suatu kegilaan, dan amal tanpa ilmu takkan terwujud. Ketahuilah, pengetahuan tidak akan menjauhkan dirimu dari kemaksiatan di dunia ini, dan tidak mengajak kepadamu melakukan ketaatan. Itu semua tiada menjauhkan dirimu besok di hari kemudian dari neraka jahanam. Bila engkau tidak beramal sekarang, maka dan tidak mengoreksi hari-hari yang silam, maka engkau pun berkata pada hari kiamat, kembalikanlah aku ke dunia agar di sana aku dapat beramal solih. Maka ia pun menjawab, hai dungu, engkau datang dari sana. Jadi nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ayyuhal Walad yang nomor 9 itu adalah, beliau mengatakan ilmu tanpa amal itu adalah gila. Al-ilmu bila amalin jununun, suatu kegilaan. Kalau orangnya disebut majnunun, orang yang gila. Ya, jadi ilmu bila amalin jununun, suatu kegilaan.
Maka selanjutnya adalah amal yang tanpa ilmu itu tak akan terwujud. Jadi ketika kita terus beramal akan tetapi tidak memiliki ilmu, ya tidak akan terwujud cita-cita kita. Tidak akan terwujud apa yang kita himmahkan selama ini. Ikannya potong. Ikan apa, Kak? Oke, ini bahas ikan. Kita lagi bahas ini ya, lagi bahas kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Seperti itu, maka tidak akan pernah terwujud. Beramal terus tapi tak ada ilmunya. Dia sholat terus tapi nggak tahu ilmu sholat. Dia seneng, maksudnya eh, senang sama ilmu-ilmu kedokteran akan tetapi tidak sekolah kedokteran. Seperti ada kasus kemarin. Iya ya, nanti bentar ya. Seperti ada kasus kemarin itu yang merugikan beberapa orang ratusan juta. Tapi dia belajar ilmunya lewat internet. Pak mau nanya, apa hukumnya berak dan cebok dengan tayamum alias oleh debu saja? Ya. Jadi seperti ini Kak. Kak siapa? Kak Yolo Bray. Yolo Bray. Jadi sebenarnya, jadi sebenarnya di dalam kitabnya Ibnu Hajar al Asqalani, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinukilkan oleh beliau, yaitu di kitabnya Bulughul Maram, itu air itu adalah suci dan mensucikan. Akan tetapi jika kita berhalangan atau dihalangi oleh air, misalnya berhalangan, misalnya kita berhalangan untuk untuk ada air, itu misalnya cuaca kemarau di tempat yang kita di situ seharusnya yang biasanya hujan tapi cuacanya kemarau, itu kita berhalangan oleh air. Tapi atau kita dihalangi oleh air, misalnya terkurung di gudang apa sehingga kita tidak bisa menemukan air. Nah, kalau ada dua, kalau ada sudah dua di kondisi tersebut boleh, dan itu harusnya diusahakan memakai batu, ya. Diusahakan memakai batu. Jadi caranya gimana? Misalnya kita pakai yang kalau orang dulu tuh pakai batu. Kalau sekarang kita bisa mungkin pakai barang-barang yang kasar. Kan batu itu kan dasarnya kan kasar karena orang-orang dulu itu bajunya sedikit, juga misalnya peralatan untuk MCK-nya itu terbatas, maka ulama-ulama itu memutuskan atau memenuhi hak hukum fikih yang seharusnya air, maka tidak ada air, ya melalui batu yang kasar yang gampang ditemui ketika kita di gurun. Kalau sekarang bisa diganti tisu basah, nggak usah repot-repot tayang kayak debu. Ini repot betul. Kita lanjutin ya. Sudah cukup Kak Yolo Bray? Oke. Terima kasih. Kita lanjutin ya nasihatnya. Boleh. Batu meteor itu dijual. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan ini murid saya lagi. Saya, ya, muridnya Bapak kayaknya Yolo Bray. Oke. Kita lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang nomor 8. Wahai anakku, jadikanlah cita-citamu yang luhur itu di dalam hati, dan jadikanlah larimu dari siksa dalam tubuh, dan jadikanlah mati pada sekujur badan, sebab rumah masa depanmu adalah kuburan. Setiap saat ahli kubur
menunggu kehadiranmu di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu peliharalah dan jagalah dirimu, jangan sampai engkau bertemu dengan ahli kubur tanpa membawa bekal. Abu Bakar As-Siddiq berkata, jasad-jasad ini adalah sangkar burung dan kandang hewan. Maka berpikirlah tentang dirimu, termasuk golongan manakah engkau. Jika engkau termasuk burung-burung yang terbang tinggi, ketika mendengar kembalilah engkau kepada Tuhanmu, engkau pun terbang tinggi, duduklah bertengger di atas punggung-punggung surga. Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah, sehingga sana Ar-Rahman bergerak karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Dan bila engkau dari golongan binatang, semoga Allah melindungi kita sebagaimana telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih besar. Jadi seperti ini. Nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ayyuhal Walad mengatakan bahwasanya jasad-jasad kita ini adalah kendaraan kita menuju akhirat. Jadi ketika kita hanya mementingkan jasad tanpa mementingkan roh kita yang sebenarnya dipelihara dan ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu yang penuh ridho, radiyatan mardiyah, juga meridhoimu. Jadi ujungnya hidup kita yaitu dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, bagaimana misalnya kalau ada jiwa-jiwa yang enggak tenang, yaitu jiwa-jiwa yang enggak tenang itu banyak. Orang-orang yang misalnya diamanahi oleh rakyat untuk mengurus rakyat, malah yang diurus adalah keluarganya misalnya. Atau orang-orang yang diamanahi menjadi pemuka agama, malah yang diurus keluarganya. Ya, banyak sebenarnya. Karena kenapa yang diurus itu sejatinya adalah umat. Adapun ayatnya adalah wanada ashabun nari wa ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dan penghuni neraka menyeru kepada surga. Jadi penghuni neraka nanti itu berkata kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka itu bisa ngomong ya. Ini lalu mulutnya di mana, Pak? Ya mulutnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Di mana mulutnya nanti neraka itu di mana? Jadi dikatakan neraka itu berkata, limpahkanlah kepada kami sedikit saja air dan makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Lalu mereka penghuni surga ini menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang kafir. Jadi unik ya, ketika kita nanti di neraka ini ada cerita di dalam satu hadis, insya Allah di riwayat Ahmad, dikatakan bahwasanya jadi ketika kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada diceritakan di dalam surah Al-Zalzalah itu sebesar biji dzarrah, atau sebiji atom misalnya, atau lebih kecil lagi misalnya. Saya kurang paham itu gimana dzarrah sebenarnya sekecil apa. Nah, ini ada cerita lucu sebenarnya. Kita dengerin. Ada cerita lucu. Jadi di neraka nanti kita itu bersampingan sama orang-orang kafir. Jadi bersampingan. Jadi kita ditetanggaan sama orang-orang kafir nanti di neraka. Akan tetapi bedanya kita itu imannya sebesar biji dzarrah, sedangkan orang-orang kafir itu betul-betul menafikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah orang kafir itu kayak memandang sinis kita, karena kita setiap hari bareng disiksa. Hari ini disiksa lagi, kemarin disiksa lagi. Kok kamu yang beriman gak ditolong-tolong sama Allah sih? Mana Tuhanmu?
Nah, orang kafir tuh berucap seperti itu. Yang awalnya hanya dalam hati saja, orang kafir berucap seperti itu. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendengar itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencari-cari siapa yang mengatakan seperti itu. Siapa yang memohon kepadaku seperti itu. Karena dia langsung sakit hati kan, ya Allah. Kenapa kok aku diginiin sama orang kafir? Katanya engkau adalah Tuhan, aku telah beriman kepadamu walaupun hanya sebesar biji dzarrah, akan tetapi aku beriman kepadamu. Saya diginiin ya Allah sama orang kafir. Nah, nanti kita tuh ada drama, kita diolokin dulu sama orang kafir. Jadi kita tuh harusnya senang kita bersampingan sama orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala di neraka. Nanti kita harusnya senang. Jadi ya yang ditakutkan nanti ketika nanti kita sendirian disiksanya di neraka. Nauzubillah, ya. Misalnya ada orang yang disiksa sendirian di neraka, itu ya itu yang dia khawatirkan. Tidak keluar karena nggak diolokin, karena nggak ada drama diolokin sama orang kafir. Jadi itu sebenarnya hanya tambahan anekdot, tapi intinya itu nanti orang kafir itu di neraka seperti itu, di dalam hatinya dulu, setelah itu dikeluarkan, diucapkan, mana Tuhanmu yang kamu sembah. Memang kita setiap hari disiksanya bareng kok. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Insyaallah kita akhiri live-nya 1 menit lagi, kita lanjut, kita selesaikan satu faidah lagi ya. Kita selesaikan lagi satu nasihat dari Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, seandainya ilmu itu sudah cukup bagimu dan tidak memerlukan amal selain itu, niscaya seruan apakah ada yang meminta, apakah ada yang memohon ampun, apakah ada yang bertobat, tentu akan sia-sia belaka. Diriwayatkan bahwa serombongan sahabat Nabi menyebut-nyebut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita disebutkan radhiyallahu anhu, sunnahnya mengucapkan amin ya rabbal alamin. Karena artinya apa? Radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu, darinya. Anhu, darinya siapa? Jadi siapa yang disebutkan, kita disunahkan mengucapkan apa teman-teman? Disunahkan mengucapkan amin. Radhiyallahu anhu, amin. Kalau kita mengucapkan sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunahkan menjawab Allahumma sholli ala Muhammad, atau redaksi-redaksi salawat yang lain. Disunahkan seperti itu. Sama juga dengan kita ketika ada orang mengucapkan rahimahullah, itu bukan gelar, itu bukan bukan kok gelar penghormatan untuk ustadz untuk ustadz hafizahullah misalnya. Itu bukan gelar penghormatan sebenarnya. Itu adalah doa. Itu bukan gelar kehormatan ya teman-teman, sekali lagi bukan gelar kehormatan, tapi adalah doa yang disampaikan dari lisan-lisan orang-orang Islam dan orang-orang mukmin. Kita belajar sedikit-sedikit untuk mengaminkan doa-doa itu. Kadang-kadang kita ada radhiyallahu anhu, rahimahullah, hafizahullah, diam aja. Kita adakan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Al-Imam Al-Ghazali, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, la tukthirin naum bil lail, fa inna kathratan naum bil lail tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, janganlah engkau banyak tidur di malam hari. Jangan perpendek malammu dengan tidur. Ada yang meriwayatkan sebagian itu seperti itu. Karena banyak tidur di malam hari itu menyebabkan orang menjadi fakir di hari kiamat. Ini untuk kita para penuntut ilmu ya. Ini untuk kita yang prosesnya ta'allum, untuk memperdalam ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu nanti, maupun nanti ilmu kedokteran, maupun nanti. Makanya itu terkadang dokter itu jarang tidurnya karena memangnya itu
Ada operasi ini, operasi itu, dan juga pendidikannya juga lama. Bahkan di Indonesia sendiri ya kurang dihargai sebenarnya dokter. Rata-rata saya juga punya beberapa murid itu rata-rata orang tuanya berobatnya kemana, ke Malaysia lebih murah, kemana, ke Penang, atau hospital apa gitu. Nanti teman-teman juga bisa sana ke Penang, lebih murah katanya, lebih murah, lebih lengkap. Tapi insya Allah kita doakan bahwa Indonesia kita ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Juga di dalam hadis qudsi, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang turun tidak melalui lisannya Jibril alaihi salatu wasalam, tetapi melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya hadis qudsi sama hadis yang biasa? Anallaha yanzilu ila sama'id dunya kulla lailah fayaqulu hal min sa'ilin fa'utihi hal min mustaghfirin faghfir lahu hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Sesungguhnya Allah setiap malam turun ke langit dunia, lalu ia berkata, apakah ada yang minta agar ku beri, apakah ada yang mohon ampun agar ku ampuni, apakah ada yang bertobat agar ku terima tobatnya. Kenapa Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda seperti itu? Ya fulan la tuksirin naum bil lail, janganlah kamu perbanyak tidur di malam hari. Yaitu tadi alasannya Allah, anallah yanzil ila sama'id dunya kullal lailah. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malamnya. Nanti kalau kita tidur, dia khawatirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak tercurahkan. Lagi-lagi ini untuk kita para penuntut ilmu. Ya, lagi-lagi untuk kita para penuntut ilmu. Kita sampai di nasihat yang nomor 12. Insya Allah kita lanjutnya ya. Terima kasih. Ini yang ada Kak Ila Robi. Terima kasih Kak Ila Robi sudah nemenin tadi, lama sekali ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran. Kita tutup sampai nasihat yang nomor 11. Insya Allah kita lanjutkan nanti di nasihat yang nomor 12. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.